Ya, pada awalnya kita mempelajari materi tentang kita penting untuk mempelajari tentang jenis-jenis alat musik itu, bagaimana teknik memainkannya, terus jenis-jenis alat musik tradisional itu kenapa kita harus penting mempelajari dan mengetahuinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya nak ya, kita tinggal di negara apa? Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak provinsi, ya kan? Musik tradisional khasnya masing-masing. Ya, ciri khas alat musik tradisional dari Riau apa? Dari Sumatera Barat apa? Dari Jawa apa? Dari Kalimantan dan Papua itu juga berbeda-beda. Ya, tergantung ciri khasnya masing-masing. Ya, walaupun kita tinggalnya di Riau, kita juga wajib mengetahui ya, mempelajari alat musik yang terdapat di daerah lain karena kita masih dalam satu negara. Jadi dengan kita mengetahuinya, walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi kita masih dalam suatu negara, kita bisa melestarikannya. Ya nak ya. Jadi ketika misalnya contohnya ada negara Malaysia mau mengakui batik sebagai kebudayaannya atau reog sebagai kebudayaannya, tapi kalau kita tahu, walaupun kita dari Riau, reog itu dari Jawa, tapi kita tahu itu tetap milik Indonesia, ya kita bisa melestarikannya. Otomatis kebudayaan itu tidak akan diambil oleh orang lain atau negara lain. Jadi manfaatnya kita bisa mengetahuinya itu agar kita bisa melestarikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun kita dari daerah yang berbeda, tapi itu tetap milik kita karena kita tinggal di negara yang sama, yaitu Indonesia. Berasal dari daerah mana, nak? Oke, Robi. Jawa Barat. Gendang. Oke, dari Jawa Barat, nak? Gendang. Gendang. Oke, Gendang dari Jawa Barat ya ada. Oke, bisa. Jadi sesuai dengan kompetensi dasar yaitu memahami teknik bermain alat musik tradisional secara berkelompok. Oke, pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama ya, setelah melalui pembelajaran hari ini dan mengamati video pembelajaran nanti yang akan Ibu tampilkan, kamu diharapkan mampu yang pertama itu mengidentifikasi ya jenis alat musik berdasarkan asal daerahnya dalam bentuk mind mapping dengan benar. Kemudian yang kedua, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya dalam bentuk mind mapping dengan benar. Kemudian yang ketiga, kamu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan fungsinya dalam bentuk mind mapping dengan tepat. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kamu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis alat musik tradisional dalam bentuk mind mapping dengan tepat. Penilaian berupa soal-soal uraian atau esai ya, itu untuk bagian pengetahuannya. Lalu untuk bagian keterampilannya, nanti kalian akan membuat hasil diskusi kalian, identifikasi kalian itu data-data tersebut dalam sebuah mind mapping yang kalian ketik. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Kembali lagi sama kita di channel UTAI Oka. Pasti kalian sudah tahu kan kalau Indonesia memang diakui sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Mulai dari situ, rumah ada, pakaian ada, tarian ada, lagu daerah. Indonesia biasanya digunakan sebagai iringan dalam sebuah pertunjukan budaya. Nah, teman-teman otakers,
berkelompok. Oke. Sekarang sebelum kalian mendiskusikan masalah-masalah tersebut dalam kelompok, itu bagi dulu kelompoknya ya. Tolong dibaca instruksi yang ada di LKPD-nya ya. Kemudian secara berkelompok ya, kamu akan mengidentifikasi ya. Tadi kan Ibu hanya menampilkan beberapa video itu hanya sekadar cuplikan-cuplikannya saja ya. Jadi agar kamu lebih mengetahui bagaimana sih nantinya teknik memainkan alat musik tradisional tersebut, kamu harus tahu dulu jenis-jenis alat musik itu apa saja ya. Jenis-jenis alat musik tradisional itu apa saja jika nanti kalian buat di sebuah karton tersebut menjadi bentuk mind mapping atau peta konsep. Nah, di sini sudah punya contoh mind mappingnya, contoh bentuknya. Ayo dilihat dulu. Nah, ada 4 contoh mind mapping yang Ibu berikan di sini. Apa alat musik yang pertama? Bacakan. Sumber bunyinya berasal dari apa? Kemudian fungsinya termasuk apa? Berasal dari daerah mana? Kemudian bentuknya seperti apa? Dijelaskan. 1 akan mempresentasikan hasil main nama kelompok Isdana Muhammad 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 Ifadil dan David Faras bin Muhammad. Judul materi kami adalah jenis alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama adalah angklung, sumber bunyinya yaitu idiofon, fungsinya melodis dan bentuknya adalah tabung, asal daerahnya adalah Jawa Barat. Yang kedua adalah musik gamelan, sumber bunyinya idiofon, fungsinya melodis, kemudian bentuknya bentuk, asal daerahnya Jawa Tengah. Yang ketiga ada talempong, sumber bunyinya adalah idiofon, fungsinya ritmis, bentuknya pecon, asal daerah Minangkabau. Oke, kok soalnya dikuatkan kan? Yang keempat adalah sasando, sumber bunyi gamelan. Gamelan berasal dari Jawa. Sumber bunyinya idiofon, fungsinya harmonis dan bentuknya unison. Oke. Terus yang kedua ada sasando, Kuatkan soalnya. Kuatkan. berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang ketiga ada polika, berasal dari Sulawesi Utara. Yang keempat ada tiwa, berasal dari Maluku. Yang kelima kecapi, berasal dari Sulawesi Barat. Yang keenam ada angklung, berasal dari Jawa Barat. Sumber bunyinya adalah Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Sebutkan nama kamu masing-masing. Nama kelompok Helman, M. Rabual Duha, Rehan, M. Supriyanto, Rofi Riansa. Oke. Langsung. Judulnya apa? Jenis alat musik tradisional. Yang pertama gabung, asal daerah Riau, sumber bunyi gondogon, fungsi melodis, bentuk tabung. Yang kedua kompak, asal daerah Lampung, sumber bunyi idiofon, fungsi ritmis, bentuk tabung. Yang ketiga gendang, asal daerah Jawa Barat, sumber bunyi aerofon, fungsi ritmis, bentuk tabung. Yang keempat angklung, asal daerah Jawa Barat, sumber bunyi idiofon, fungsi melodis, bentuk tabung. Yang kelima seluak, asal daerah Sumatera Barat, sumber bunyi
Nesa asal daerah Sulawesi Utara bentuk bilang berbunyi Cirebon fungsi melodis. Yang ketiga lesu. Nah, pokoknya Pak, komentar dari masing-masing kelompok tentang bagaimana penampilan atau hasil karya dari kelompok lain. Nah, tadi kelompok 1 sudah tampil. Yuk, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana komentar terhadap mind mapping yang sudah ditampilkan dari kelompok 1? Gimana tanggapannya? Bagus, oke, bagus. Bagusnya di mana, Nak? Oke, hiasannya, gambarnya, kemudian isinya apakah benar atau yang salah? Oke, sudah benar. Ada lagi? Komentarnya tentang gambar, tahu kalian gimana kelebihan dan kekurangan masing-masing karena kalian sudah secara langsung mendengar apresiasi, tanggapan atau komentar dari teman-teman. Ibu mau kasih beberapa soal, ya? Siapkan kertas selebar. Tuliskan 4 alat musik tradisional. Itu tidak perlu ditulis? Tidak perlu ditulis, Nak? Tuliskan 4 alat musik tradisional yang kamu ketahui berdasarkan asal daerahnya, bentuknya, ya, fungsi, ya, apa saja yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan yang lalu sampai hari ini, ya. Nah, materi kita adalah klinik bermain alat musik tradisional Indonesia. Oke, dibagi berdasarkan apa yang pertama? Sumber bunyinya. Ada berapa? 4. Sumber bunyinya berdasarkan ada 4. Oke, yang pertama? Oke, kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya ada 3. Oke, kemudian berdasarkan bentuknya ada berapa? 3. Oke, ada tabung, pencang dan gitar. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan apa? Asal daerahnya. Oke, berdasarkan asal daerahnya. Nah, kalau berdasarkan, nah itu sudah selesai rangkumannya. Lalu kita refleksi tadi, ya, kita refleksi lagi kegiatan kita hari ini, ya. Tadi kita mulai kegiatan kita dengan kegiatan mana? Oke, berdoa. Lalu kita, kemudian kita membuat laporan. Lalu kita kalian mempresentasikan mana? Secara berkelompok di depan kelas. Lalu kita melakukan penilaian. Oke, itu melakukan penilaian. Lalu, nah kita merangkum kegiatan kita tadi. Nah, selesai pertemuan kita hari ini, ya. Untuk pertemuan kita berikutnya, ya, materi kita masih tentang seni musik, yaitu nanti memainkan alat musik tradisional. Kalau ini kita tentang pengetahuannya